Ya oke, kali ini kita lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 10 SMA SMK. Khususnya materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, di mana materi ini kita akan bagi jadi dua, yaitu yang pertama pertidaksamaan bentuk polinomial dan pecahan, yang kedua pertidaksamaan dalam bentuk akar. Ya, untuk hari ini kita akan bahas materi yang pertama, itu pertidaksamaan polinomial dan pecahan. Ya, adapun bentuknya ya. Jadi yang pertama bentuk polinomial seperti ini. Jadi ada polinomial ini, misalkan ini AX pangkat N tambah BX pangkat N1 tambah sekian ya, sampai dengan tambah suatu konstanta. Nah, di sini nanti bentuknya bisa di kiri dan kanan ada polinomial ya. Nah, langkahnya yang pertama kita nolkan ruas kanan ya. Jadi polinomial yang ada di kanan kita pindahkan ke ruas kiri ya. Atau sama-sama dikurangi dengan polinomial yang ada di kanan ya. Sehingga ruasan itu jadi 0 ya. Nah, sesudah itu kita gabungkan, kemudian kita faktorkan ruas kiri. Sehingga kita bisa cari pembuat nolnya. Bisa dengan faktorkan atau dengan rumus ABC ya. Nah, setelah ketemu pembuat nolnya, kita buat garis bilangan. Kemudian kita uji tanda pertidaksamaan yang diberikan ini ya. Itu kalau bentuk polinomial. Kemudian kalau bentuk pecahan ya. Nah, jadi mungkin nanti pecahnya tidak hanya di kiri ya, mungkin di kanan juga ada. Jadi langkahnya kita nolkan ruas kanan. Itu intinya yang pertama ya. Kemudian kalau pecahannya ada dua ya, kita jadikan satu pecahan di ruas kiri ya. Kemudian kita cari pembuat nol, pembilang dan penyebutnya. Yang di ruas kiri ya, bisa dengan memfaktorkan atau dengan rumus ABC. Tapi ingat, syarat dari polinomial bentuk pecahan ya, yaitu penyebutnya tidak boleh 0. Sehingga nanti kalau di soal ada tanda sama dengannya, lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0 ya, nanti sama dengan itu tidak berlaku di pembuat 0 dari penyebutnya ya. Karena bagaimanapun pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0. Kemudian kita buat garis bilangan. Sesudah itu baru kita uji tanda pertidaksamaan. Nah, kita bahas contohnya ya. Mulai dari contoh yang bentuk polinomial dulu. Ya, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Yang pertama, X min 2 dikalikan dengan X min 5 dikalikan dengan X min 1. Lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat dikali dalam kurung 2I kuadrat kurang X kurang dari I kuadrat dikalikan dengan dalam kurung 2X tambah 5. Ya, kita bahas yang pertama ya. Yaitu X min 2 dikali X min 5 dikali X min 1 lebih dari sama dengan 0 ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Nah, di sini X min 2 dikalikan dengan X kurang 5 dikalikan dengan X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita cari, ini udah bentuknya diraskan udah 0 ya. Oke, berarti kita langsung menuju kedua, itu faktorkan. Udah ada untuk faktor ya, berarti tinggal langsung ketiga, yaitu cari pembuat nolnya. Berarti pembuat nolnya yang ini ya, berarti X min 2 sama dengan 0 ya, atau X kurang 5 sama dengan 0, atau X kurang 1 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini X sama dengan 2, yang ini X sama dengan 5, yang ini X sama dengan 1. Kemudian langkah berikutnya kita buat garis bilangan ya. Oke, yang paling kecil adalah 1, berarti 1 di kiri ya. Oke, kemudian baru 2 ya. Nah, setelah itu baru 5. Nah, oke. Nah, tapi ingat, sekarang kita uji ya. Nah, paling gampang itu nguji di 0 ya. Nah, kita kasih tanda dulu di mana posisi 0 ya. Oke, posisi 0 itu di kiri dari 1. Nah, di sini ya. Nah, kita uji di sini ya. Lihat aja tanda ini. Nah, tanda min, min, min. Nah, sehingga kalau kita masukkan X nya 0 kan ini kan 0 ya. Berarti ini min 2 kali min 5 kali min 1. Lihat aja nih. Min kali min ya. Di sini negatif kali negatif kali negatif ya, sehingga di sini adalah negatif. Nah, kemudian karena di sini tidak ada bentuk yang berulang ya, nanti yang nomor 2 ini ada berulang, itu I kuadrat ya, maka dia ini akan selang-seling. Di sini negatif, maka di sini positif, di sini negatif, di sini positif lagi ya. Nah, kemudian yang diminta adalah yang lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kan artinya bentuk yang positif.
Nah, sekarang kita arsir nih yang positif. Ini daerahnya sama ini. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya ya, tinggal lihat ya, tanda yang memenuhi atau daerah yang memenuhi ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X. Sedemikian hingga ya. Ini 1 sampai 2. Oh ya, ini kan tandanya lebih dari sama dengan, berarti ini tertutup semua ya. Tertutup, ini juga tertutup, ini juga tertutup ya. Artinya pembuat nol ini memenuhi perdasaman ya. Berarti di sini 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Ini terpisah isi atau. Nah, ini sebelah kanan dari 5 berarti X lebih dari sama dengan 5. Dimana X elemen bilangan real ya. Oke, demikian untuk contoh yang pertama ya. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Kita bahas contoh yang kedua tadi ya. Nah, yang nomor 2. Nah, ini kiri kanan kan ada polinom ya. Jadi yang pertama kita nolkan ruas kanannya dulu ya. Sama-sama kita kurangi dengan polinomial yang di kanan ini ya. Sehingga ini menjadi 1 soalnya I kuadrat kurung 2I kuadrat kurang X kurang dari I kuadrat kurung 2X tambah 5. Oke. Seperti ini kita pindahkan ke ruas kiri ya, atau sama-sama ditambah dengan negatif ini. Sehingga yang di kiri jadinya I kuadrat dikali 2I kuadrat kurang X dikurang I kuadrat dalam kurung 2X tambah 5. Ini ruas kanan jadi 0 ya. Nah, sekarang kita keluarkan bentuk yang sama. Ini X kuadrat ya. Kita keluarkan X kuadratnya. Ya, sehingga ini masih, ini udah keluar berarti masih ini 2I kuadrat dikurang X dikurang, ini juga udah keluar masih ini ya. Dalam kurung 2X tambah 5 kurang dari 0. Sehingga ini menjadi I kuadrat kurung ini 2I kuadrat ya, nggak ada teman di sini. Oke, 2I kuadrat negatif X dikurang 2X jadinya min 3X ya. Kemudian ini min 5 ya. Kurang dari 0. Oke, sekarang kita faktorkan ya. Ini I kuadrat kan X kali X. Oke, yang ini kita faktorkan juga. 2I kuadrat berarti 2X kali X ya. Nah, sekarang ini biar negatif 5. 5 itu kan cuma 1 kali 5 aja ya faktornya. Nah, seandainya kita pakai di sini 5 ya. Berarti kan 2 kali 5 10 ya. Besar sekali ya. 10X kurang 3X juga nggak mau ya. 3X dia. Berarti di sini kita isi satunya di sini deh. Ini 5 ya. Nah, sekarang biar negatif 3X. Nah, ini kalau kita ini 5 kali X kan 5X ya. Isi min di sini jadinya min 5X ya. 2X kita kalikan dengan plus 1. 2X kali 1 kan plus 2X ya. Jadi negatif 5X tambah 2X jadilah negatif 3X ya. Kemudian negatif 5 kali 1 adalah negatif 5. Oke, jadi ini ya. Nah, sekarang berarti pembuat nolnya ya. Pembuat 0. Nah, berarti pembuat nolnya ini X sama dengan 0 ya. Atau yang ini lagi X sama dengan 0 atau ini sekarang 2X kurang 5 sama dengan 0 atau X tambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang di sini X sama dengan, ini pindah dulu ya, ini jadi 5 per 2. Ya, ini X sama dengan negatif 1. Ya. Nah, sekarang kita buat garis bilangan ya. Coba di sini aja. Ya, biar jelas. Oke. Paling kecil adalah negatif 1. Negatif 1, kemudian baru 0. Baru 5 per 2 ya. Nah, perlu diperhatikan di sini 0 itu kan muncul 2 kali di sini ya. Nah, nanti karena 0 itu muncul 2 kali, maka di kiri dan kanan 0 itu tandanya pasti sama. Nah, sekarang kita uji ya. Benar nggak demikian? Oke, sekarang kita uji misalkan di sini. Nah, kita uji di negatif 2. Nah, berarti di sini kan negatif 2 ya. Negatif 2. Keluarkan ya. Lihat aja di sini ya. Kita uji di I kuadrat 2X min 5 X tambah 1 ya. Nah, sekarang kalau ini min 2 masuk ini kan jadi positif ya, positif. Oke. Ini jadinya 2 kali min 2 ini min kali min ya, min ya. Oke. Ini min 2 kali min 2 tambah 1 min. Sehingga di sini plus kali min jadi di sini positif ya tandanya.
Nah, sekarang di sini pasti negatif. Nah, bisa dicek. Misalkan di sini kita coba negatif setengah ya. Masuk ke sini jadi positif. Oke. Kalau barat ya. Ini masuk ke sini di negatif. Kemudian masuk ke sini. Ini setengah sama satu kan positif setengah ya. Jadi positif. Nah, di sini negatif. Nah, kemudian karena 0 itu muncul dua kali di sini ya. Ini dan ini ya. Nah, kiri dan kanan itu pasti tandanya sama. Nah, misalnya kita cek di sini ada 0 sampai 5/2, kita cek satu aja, biar gampang ya. Masukkan satu ke sini, ini positif ya, positif. 2 kali 1 kan 2 kurang 5 jadi negatif ya, jadi 3. Ini 1 tambah 1 2, positif lagi. Nah, ikhlas dengan di sini plus kali min kali plus, dengan di sini negatif. Jadi seperti tadi saya bilang, karena 0 itu muncul dua kali, maka di kiri dan kanannya tandanya pasti sama ya. Kalau di sini plus, ini juga plus ya, ini min juga min. Nah, sekarang di sini 5/2 kan sekali, pasti di sini plus. Mau dicek boleh, misalkan ini kan 2,5 nih, kita cek di 3 aja ya. Masukkan 3, oke. Ini 3 kuadrat jadi positif 9. Nah, ini 2 kali 3 6, kali kurangi 5 sih 1, positif juga. Ini 3 tambah 1 4 ya, positif juga ya, sudah dia positif. Nah, sekarang kita cek yang diminta adalah kurang dari 0, berarti yang negatif ya. Oh ya, ini kan tandanya nggak ada sama dengan ya, berarti ini terbuka semua nih. Terbuka, terbuka, terbuka ya. Sekarang kita cari yang negatif. Yang negatif mana? Oh, ini. Oke. Ini juga negatif ya. Oke. Nah, sekarang bagaimanakah penyelesaiannya? Nah, jadi penyelesaiannya X sedemikian hingga ini kan negatif 1 sampai 0 ya. Nah, ingat ini tandanya berlubang, berarti 0 itu nggak ikut ya. Berarti negatif 1 juga nggak ikut nih. Ya, kurang dari X kurang dari 0. Kemudian ya, kemudian di sini 0 sampai 5/2 juga ya. Nah, ini 0 itu kan nggak ikut juga. Berarti kita pisah ini isi atau ya 0 kurang dari X kurang dari 5/2 ya. Di mana X elemen bilangan real. Ya. Ingat karena 0 itu terbuka ya, walaupun ini disambung nih, tetap dia terbuka dia. Bisa dicek di sini 0 pasti nggak memenuhi dia. Kecuali ini tandanya sama dengan ya. Bisa dicek di sini. Ya. Ini kan 0 ya, 0, ini juga 0 ya. 0 kali 0 ya 0. Ini 0 kali 5 ya 0 juga. 0 kurang dari 0 itu nggak memenuhi ya, kecuali ini ada tanda sama dengan. Oke, demikian pembahasan yang bentuk polinomial. Nah, sekarang kita lanjut contoh yang berbentuk pecahan ya. Oke, seperti ini dia. Ya, soalannya ya. Yang nomor 1, 4x kurang 5 dibagi x kurang dari x kurang 2. Yang kedua, 2x kuadrat tambah 2x kurang 4 per x kuadrat tambah 4 kurang dari sama dengan 1. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang nomor 1 dulu. 4x kurang 5 dibagi x kurang dari x min 2. Nah, ingat kita nolkan dulu kan ya, berarti sama-sama ditambah negatif dari ini, atau ini kita pindahkan ke kiri aja, itu intinya. Berarti 4x kurang 5 dibagi x dikurang dalam kurung x min 2 ya, kita isi kurung ya. Oke, sekarang langkah berikutnya kita jadikan satu pecahan. Nah, karena ini ada per x, ini enggak, ya udah kita sama menyebut ini kalikan dengan x per x ya, sehingga menjadi 4x kurang 5 dibagi x dikurang x dalam kurung x min 2 dibagi x ya. Oke, sehingga ini menjadi 4x kurang 5 dibagi x dikurang, ini jadinya x kuadrat min 2x dibagi x. Oke, nah sekarang kita gabungkan ini dengan ini ya. Nah, sekarang ini kan min, dari kita mulai dari pangkat tadi ya, x kuadrat ya, berarti ini nggak ada teman, min x kuadrat. Ini 4x, min jadi plus, berarti plus 2x, jadinya plus 6x. Ini min 5, nggak ada teman ya, di min 5. Ya, dibagi x kurang dari 0. Nah, kemudian kita ajukan di sini aja ya. Nah, kita faktorkan ya. Faktorkan biar min x kuadrat, berarti min x ya dikali x. Oke, ini x ya. Ini kurang dari 0, oke. Min x kali x kan min x kuadrat ya. Nah, ini
biar min 5, berarti 5 kali 1. Misalnya saya tulis 5 di sini ya, 1 di sini, biar dia plus 6x. Nah, berarti min x kali min 5. Jadilah dia plus 5. Ini plus 1 ya. Dan di sini min x kuadrat tambah 5x tambah 1x jadilah plus 6x ini ya. Nah, oke. Kemudian 1 kali min 5 ya min 5. Nah, langkah berikutnya kita cari pembuat nol, pembilang, dan penjemput ya. Pembuat nol. Oke, pembilang. Pembilang dulu, pembilangnya. Seperti ini, negatif x tambah 1 sama dengan 0. Atau x kurang 5 sama dengan 0 ya. Di sini x-nya adalah 1 ya. Yang ini x sama dengan 5. Kemudian pembuat nol dari penyebut. Ini x ya, berarti x sama dengan 0. Nah, kemudian syarat penyebutnya kan nggak boleh 0 ya. Nah, ini. Tapi itu nggak usah kita cek. Kenapa? Karena ini nggak ada sama dengan ya. Sehingga dia ini semuanya terbuka dia. Seandainya di sini ada sama dengan ya, kita perlu tambahkan syarat ya, sehingga dia terbuka di pembuat nol dari penyebutnya ya. Nah, sekarang ini karena nggak sama dengan, ya udah nggak usah ya, kita abaikan aja. Atau mau ditulis juga boleh ya, tapi intinya nggak ada pengaruhnya di sini. Syarat ya, penyebutnya nggak boleh 0, berarti x tidak sama dengan 0, sehingga dia terbuka ya di sini ya, walaupun dia pembuat nol di sini. Nah, sekarang kita buat garis bilangan ya. Oke, paling kecil di sini 0, kemudian lanjut 1, lanjut 5. Oke, tidaknya jadi 4 ya, 1 2 3 4. Nah, di sini nggak ada yang berulang ya, berarti dia selang-seling. Nah, sekarang kita uji ya. Kita uji berapa nih? Misalnya di sini negatif 1 aja. Nah, negatif 1 misalkan. Sekarang di sini jadi positif 1 ya. Positif tambah 1 ya, jadi positif. Oke. Negatif 1 kurang 5 jadi negatif 6. Jadi negatif dibagi x negatif 1 negatif ya. Nah, plus kali min adalah min ya, dibagi min ya positif jadinya. Di sini positif. Nah, karena ini nggak ada yang berulang, berarti ini selang-seling. Karena ini plus, ini min, ini plus, ini min ya. Nah, sekarang yang diminta adalah yang kurang dari 0. Berarti ini yang negatif. Nah, sekarang yang negatif yang mana? Ini. Oke, sama ini. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga ya antara 0 sampai 1 ya. Ingat ini karena nggak ada sama dengan, ini terbuka semua ya. Terbuka semua. Nah, seandainya nanti ini ada sama dengan, ini tertutup semua, kemudian ada syaratnya ini x tidak sama dengan, maka 0 ini terbuka, sisanya ini tertutup ya. Di 1 dan 5 tertutup ya, cuma di 0 aja ya terbuka. Oke, karena ini nggak ada sama dengan, terbuka semua, sehingga syarat ini nggak ada pengaruhnya ya. Berarti x demikian hingga 0 kurang dari x kurang dari 1. Oke, terpisah oleh ini isi atau ini x lebih dari 5. Oke, x elemen bilangan real ya. Oke, demikian pembahasan yang nomor 1 ya. Nah, sekarang lanjut ke yang nomor 2. Ya, kita bahas yang nomor 2 sekarang. Oke, yang nomor 2 ini. Nah, ini ada polinomial di kiri ya. Bentuk pecahan ini Oke, soalnya 2x kuadrat tambah 2x kurangi 4 per x kuadrat tambah 4 kurang dari sama dengan 1. Oke, sama-sama kita kurangi 1 ya, nolkan terus kanan. Berarti 2x kuadrat tambah 2x kurang 4 dibagi x kuadrat tambah 4 dikurang 1 kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita jadikan satu pecahan, berarti samakan penyebut ini. Berarti 2x kuadrat tambah 2x kurang 4 dibagi x kuadrat tambah 4. Nah, ini satu ini kita jadikan x kuadrat tambah 4 per x kuadrat tambah 4 ya, kurang dari sama dengan 0. Nah, seandainya di sini nanti 2, berarti ini 2 kurung ya x kuadrat tambah 4 per x kuadrat tambah 4 ya. Karena ini 1 udah gampang nih, x kuadrat tambah 4 per x kuadrat tambah 4 ya, kita samakan penyebut. Nah, sekarang kita kurangkan sekarang yang di bawah, biarkan
I kuadrat tambah 4 kurang dari sama 0. Setelah ini 2x kuadrat dikurang x kuadrat masih x kuadrat, 2x ada teman, oke, plus 2x masih negatif 4 dikurang 4 ya, jadi negatif 8. Nah, jadi inilah udah dalam bentuk satu pecahan ya. Nah, sekarang kita tinggal faktorkan ya untuk mencari pembuat nol nanti. Nah, di sini kita faktorkan yang di atas nilainya ya. Oke, yang di bawah biarkan dalam bentuk x kuadrat tambah 4 kurang dari sama dengan 0. Ini x kuadrat berarti x kali x. Oke, dikalikan biar 8 ya, negatif 8 ya, dijumlahkan biar positif 2. 8 itu kan 2 kali 4, nah, di sini 2, di sini 4. Dijumlahkan biar positif 2, berarti ini min 2, ditambahkan 4 ya. Ini jadi x kuadrat tambah 4x kurang 2x, jadilah plus 2x ya. Min 2 kali 4 ya min 8. Oke, sekarang cari pembuat 0 dari pembilangan penyebut ya. Pembuat 0. Oke, yang pembilangnya berarti di sini x kurang 2 sama dengan 0 atau x tambah 4 sama dengan 0 ya. Ini jadinya x sama dengan 2, yang ini x sama dengan negatif 4. Kemudian penyebutnya x kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini nggak mungkin. Kenapa? Karena x kuadrat sama dengan negatif 4. Nggak mungkin ya. Nah, ini tidak mungkin. Artinya ini penyebutnya ini selalu positif nih. Nah, ini tidak mungkin. Tidak ada pembuat 0 ya. Sehingga ini penyebutnya selalu positif. Karena x kuadrat kan positif, tambah lagi 4 ya positif ya. Nah, oke, kemudian biar selalu ingat ya, syaratnya penyebut tidak boleh 0. Di sini x kuadrat tambah 4 tidak sama dengan 0. Nah, ini kan nggak mungkin ya. Karena x kuadrat tidak sama dengan negatif 4. Ini nggak mungkin ya. Nah, tidak ada. Karena x kuadrat itu pasti positif ya. Oke, sekarang kita buat garis bilangannya. Nah, berarti di sini untuk garis bilangan kita gunakan pembuat 0 dari pembilang saja, yaitu 2 dan negatif 4. Karena pembuat 0 dari penyebut nggak ada ya. Nah, kemudian ini negatif 4 di kiri ya, karena dia lebih kecil, 2-nya di kanan. Oke, ini gampang ini. Kita coba di 0 saja ya. Oke, kita coba di 0. 0 posisinya di antara negatif dan positif ya. Di sini ya. Oke. Kita masukkan 0 ke sini ya. Cukup lihat tanda ini aja ya. Nah, berarti min atau negatif dikali positif dibagi positif lagi. Nah, sehingga jadinya min kali plus ya min ya, bagi plus ya min. Di sini negatif. Nah, ini nggak ada yang berulang ya. Walaupun ini x tambah 4, ini x kuadrat tambah 4 ya, beda ini ya. Sehingga di sini selang-seling ya, ini min, maka ini plus, ini plus. Oke, sekarang yang diminta adalah yang kurang dari sama dengan 0. Berarti ya positif, negatif ya, yang negatif. Oke, ini tadi kan ada sama nanti tertutup ya, tertutup ini juga tertutup. Sekarang yang negatif seperti ini ya. Oke, berarti penyelesaiannya adalah x sedemikian hingga negatif 4 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2. X elemen bilangan real ya. Oke, jadi demikian contoh untuk bentuk pecahan ya. Nah, selanjutnya ya adik-adik silakan coba ya soal latihan ini ya. Ada dua ya. Yang pertama 3x kurang 27 dibagi x kuadrat min 3x kurang 28 lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua x kuadrat dikurang x kurang 6 dibagi x tambah 3 kurang dari 2. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, nanti silakan dicoba di rumah ya. Ingat like dan subscribe ya channel ini sehingga nanti bisa saya tambahkan materi-materi berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam.